Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah takdirkan kita berada di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita. Salah satu yang kemudian membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang walaupun di luar sana kita punya banyak kesibukan, tetapi karena sholat Jumat adalah kewajiban kita, maka kita datang ke sini melaksanakan kewajiban itu. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, hari di mana disebutkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dimenangkan dari Fir'aun, yang karenanya kemudian Nabi Musa berpuasa berterima kasih kepada Allah atas kemenangannya, dan kemudian itu ditiru oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Kemudian Rasulullah pun bersabda, au kama qala, sungguh aku lebih berhak untuk menghormati Musa atas kalian. Maka kemudian beliau pun mengajak para sahabat untuk berpuasa. Mudah-mudahan para jamaah semua pada hari ini pun berpuasa Asyura, yang kita tahu bahwa pahalanya adalah diampuni dosa setahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mudah-mudahan kita tidak pernah lelah untuk menjadikannya sebagai bekal untuk menjalani kehidupan akhirat yang maha panjang. Takwa yang mudah-mudahan menjadi pakaian sehari-hari kita. Wa libasu taqwa dzalika khair. Dan takwa yang mudah-mudahan menjadikan kita pribadi yang semakin baik dari hari ke hari. Bukankah mestinya tahun baru Islam, tahun yang ke-1445 Hijriah ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murahaman katsiran wasa'a
wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat ini terjemahnya kurang lebih, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah perjalanan dia menjumpai kematian, maka sudah tetap pahala baginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ke-100 dari surat An-Nisa dan beberapa ayat sebelumnya dimulai dari ayat yang ke-97. Allah menceritakan kepada kita tentang peristiwa besar, yakni hijrah, yang itu diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat usia beliau 53 tahun. Mari kita bayangkan sebentar bagaimana kondisi his Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disuruh untuk berhijrah. 53 tahun beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, menjadi pemuda di Mekah, menikah, berkeluarga di situ, bermasyarakat di Mekah. Pada tahun yang ke-53 kemudian beliau harus meninggalkan negeri, meninggalkan kota yang sangat beliau cintai. Sebagaimana yang beliau sabdakan ketika beliau meninggalkan Mekah, au kama qala, beliau bersabda, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah dan aku pun mencintai engkau. Sekiranya pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan pergi dari engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kemudian kita lihat betapa besar pahala hijrah, yang itu sangat berat bagi Rasulullah dan sebagian sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan tadi, kemudian Allah menjanjikan dua hal untuk orang yang berhijrah fi sabilillah, yakni tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat yang ke-100 ini ternyata ada sebaris nama yang kalau kita lihat, kita baca di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang kemudian mewakili sebaris nama, baik secara langsung atau tidak langsung. Ketika dibacakan wa idh qala Musa, maka kita akan tahu secara langsung bahwa yang dikisahkan adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika di sana ada kata Fir'aun, maka kita langsung faham yang dimaksud adalah Fir'aun. Tetapi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sesungguhnya dia menceritakan tentang seseorang tapi nama itu tidak disebut. Termasuk salah satunya adalah ayat ke-100 surat An-Nisa yang khatib bacakan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Ikrimah, murid Sayyidina Ibnu Abbas, perlu waktu 14 tahun untuk menemukan nama di balik ayat ke-100 surat An-Nisa. Bayangkan, 14 tahun hanya untuk mencari sebaris nama. Karena tentunya tidak seperti hari ini, ketika kita punya permasalahan, kita tinggal mengetik, mencari tahu lewat Google dan keluar jawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat yang sama diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab belajar surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Jadi kita melihat betapa bersemangatnya para pendahulu kita dalam urusan mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian ditemukanlah sebaris nama yang tersembunyi di balik ayat ke-100 surat An-Nisa. Adalah nama Damrah bin Jundub radhiyallahu an. Beliau seorang kakek tua dan sakit.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat 97 Allah menceritakan kepada kita semua tentang orang-orang yang tidak mau berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap bertahan tinggal di Mekah. Kemudian ketika terjadi peperangan Badar, orang-orang yang tidak berhijrah ini dibawa oleh pasukan Quraisy untuk berperang melawan saudaranya sendiri dari kaum muslimin. Maka kemudian di antara mereka ada yang terbunuh. Allah menggambarkan kondisi mereka di ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mendolimi dirinya sendiri. Malaikat kemudian bertanya kepada mereka, fima kuntum, apa yang terjadi kepada kalian? Mereka kemudian menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya kami itu orang yang lemah di muka bumi. Maka kemudian malaikat menyanggah lagi, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Kalian bisa berhijrah di bumi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan vonis yang sangat mengerikan untuk orang-orang yang tidak berhijrah ini, yang kemudian terbunuh dalam peperangan melawan saudaranya sendiri. Faulaika ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam, wasa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada Damrah yang tua dan sakit. Beliau ini dalam keadaan tua dan sakit, kemudian meminta kepada keluarganya untuk tetap menggotong dia hijrah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat yang ke-98 Allah memberikan keterangan kepada kita semua orang-orang yang diizinkan untuk tidak berhijrah. Siapakah mereka? Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilah. Orang-orang yang diizinkan untuk tidak berhijrah adalah mereka orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, dari kalangan anak-anak yang mereka tidak punya kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Damrah bin Jundub ini tua dan sakit, maka sebetulnya dia termasuk di dalam golongan yang diizinkan untuk tidak berhijrah. Tetapi beliau tetap memaksakan diri untuk berangkat berhijrah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di ujung ayat ke-98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahtaduna sabila. Termasuk orang yang diizinkan untuk tidak berhijrah adalah orang yang tidak tahu jalan ke Madinah. Sementara beliau, Damrah bin Jundub, mengatakan bahwa saya itu tahu jalan ke Madinah, berarti saya termasuk orang yang wajib untuk berhijrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kemudian berangkatlah beliau berhijrah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Tan'im, sekitar 24 km dari kota Mekah, kota atau tempat yang dijadikan mikot untuk jamaah umrah dan jamaah haji. Karena Tan'im ini sudah berada di tuan tanah haram, maka kemudian takdir menjemput Damrah bin Jundub radhiyallahu an. Maut menjumpai beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluarganya yang berada di Mekah kemudian berkomentar, seandainya dia mau menuruti nasihat kami, dia tidak berangkat, maka dia bisa dimakamkan bersama keluarganya. Ketika kabar ini sampai ke Madinah, para sahabat pun kemudian berkomentar, seandainya Damrah sampai ke Madinah, maka pahalanya sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan separuh ayat dari
Surat An-Nisa ayat yang ke-100 ini untuk Damrah bin Jundub. Wa may yuhajir fi sabilillahi wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian di tengah perjalanan dia dijumpai oleh kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya sudah tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita persentasekan jarak dari Mekah ke Madinah itu sekitar 500 km. Jarak dari Mekah ke Tan'im 24 km. Kalau kita persentase, berarti baru sekitar 5% perjalanan yang dilakukan oleh Damrah bin Jundub radhiyallahu anhu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kisah Damrah bin Jundub ini mudah-mudahan menjadikan inspirasi bagi kita semua. Mari kita meniatkan diri untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita dengan segenap kemampuan kita, apapun keadaan kita. Karena ketika di tengah perjalanan kemudian maut menjumpai kita, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pahala yang sempurna atas apa yang kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di separuh ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murahaman katsiran wa sa'ah." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati tempat yang luas dan rizki yang banyak. Dua imbalan yang Allah berikan ini, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, adalah imbalan dunia. Tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Tetapi Allah memberikan syarat di kalimat sebelumnya, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Kita garis bawahi kata fi sabilillah ini, karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hijrah di ayat ini menjadi wakil dari setiap amal apapun yang kita lakukan. Asal amal itu fi sabilillah, maka sesungguhnya Allah sudah menyiapkan ganjaran dunia untuk kita semua. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai dunia itu masuk ke dalam niat ibadah yang kita lakukan. Ini yang harus kita perhatikan dengan seksama. Karena ma'asyiral muslimin rahimahumullah, di hadis yang masyhur tentang niat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka kemudian dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, awim ra'atun yang kihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajar ila, maka hijrahnya itu sampai kepada apa yang dia tuju. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat Rusia masih bernama Uni Soviet, ada kaum muslimin di sana yang berniat untuk melaksanakan haji. Tetapi karena pemerintah waktu itu berhaluan komunis, sehingga orang ini tidak mendapatkan izin. Berkali-kali dia berusaha untuk mengurus bagaimana agar dia bisa berangkat haji. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 40 kali.
Orang ini berusaha untuk berangkat haji tetapi tetap dihalangi oleh pemerintah waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di satu kesempatan anak beliau ternyata berkesempatan untuk berangkat haji karena pemerintah kemudian berubah. Di kota Mekah, sang anak bertemu dengan seorang syekh. Dan kemudian sang anak bercerita tentang kondisi ayahnya. Wahai syekh, seandainya ayah saya masih hidup, tentu beliau sangat bahagia. Karena dulu beliau berkeinginan untuk berangkat haji. Berkali-kali beliau berusaha untuk berangkat haji tetapi dihalangi oleh pemerintah sampai 40 kali. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendengar cerita itu, sang syekh pun kemudian berkomentar, sungguh ayahmu telah mendapatkan pahala haji 40 kali sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah ini juga mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita penuhi pikiran-pikiran kita dengan niat baik untuk melaksanakan ide-ide besar untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan langkah demi langkah yang nanti seandainya di tengah aktivitas yang kita lakukan maut kemudian menjumpai kita, sebagaimana janji yang Allah sampaikan di ayat ke-100 surat An-Nisa, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh kita semua akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya mari kita ikhlaskan niat atas apapun ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai ada niat dunia di dalam ibadah kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ganjaran dunia atas apapun ibadah yang kita lakukan, asalkan ibadah itu fi sabilillah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah.